Apa aja sih jejak dan sejarah di kota kita ini di Sumatera Utara? Yuk ikuti terus video saya kali ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di kota Binjai, Sumatera Utara. Islam di Sumatera ini telah ada pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang telah dikuatkan dengan sebaran makam dan gaya batu nisannya yang variatif di Barus. Tetapi sayangnya ini jejak Islam tidak kontinu sehingga sulit untuk menarik hubungannya dengan Islam yang ada di Barus belakangan ini, terutama setelah munculnya kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16. Akibat dari ketidakkonsistenan inilah memunculkan hipotesis bahwa Islam ini masuk ke Sumatera Utara dan menyebar ke daerah-daerah lain melalui Aceh. Islam ini telah mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat baik secara politik, ekonomi maupun sosial. Dan pengaruh Islam inilah secara sosial budaya begitu kuat membawa perubahan yang sangat signifikan pada kebudayaan dan penghidupan sehingga meninggalkan pengaruh yang terus-menerus hidup di masyarakat. Dan kesan Islam inilah sebagai peradaban dapat ditemukan dimanapun. Islam ini telah dijadikan oleh masyarakatnya, dan peninggalan Islam inilah merupakan bukti nyata bahwa keberadaan Islam itu telah merasuk jauh ke dalam pikiran dan menjadi indikator tentang aktivitas masyarakat Muslim. Jadi jejak Islam ini merupakan suatu hal yang alamiah dan layak untuk dikaji. Pada keberadaan peninggalan Islam di kota Binjai ini merupakan peninggalan budaya yang fenomena dari sudut pandang lokal untuk ditelaah sebagai wujud kontak budaya yang menampilkan proses enkulturasi yang berkesinambungan. Proses awal dan berkembangnya agama Islam di kota Binjai ini merupakan salah satu bagian dari wilayah Kesultanan Langkat. Dan Kesultanan Langkat inilah yang merupakan wilayah yang telah mengenal agama Islam melalui penyebaran Islam oleh pemuka agama yang berasal dari Aceh dan Minangkabau yang masuk ke Sumatera Timur pada waktu itu. Sehingga pada saat Binjai mulai membentuk dan mengatur wilayahnya sendiri yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom, masyarakat Binjai inilah telah mengenal agama Islam. Islam ini masuk ke wilayah Kesultanan Langkat dan tidak terlepas dari Kerajaan Aru yang telah mengenal Islam sejak pertengahan abad ke-13, dan akibat kekalahan Kerajaan Aru yang berperang dengan Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda sekitar abad ke-16 yang sedang melakukan perluasan hingga ke wilayah Sumatera Timur dan menyebabkan hancurnya Kerajaan Aru, yang kemudian didirikanlah kerajaan baru di daerah Hamparan Perak yang merupakan awal mula didirikannya Kerajaan Langkat. Dengan begitulah agama Islam telah ada di Sumatera Timur sejak akhir pada abad ke-13 dan menyebabkan banyak daerah di Sumatera Timur yang mulai menganut agama Islam di bawah Kerajaan Aru. Dan pada waktu itu termasuk Kesultanan Langkatlah juga merupakan wilayah Kerajaan Aru, sehingga Binjai telah mengenal agama Islam sejak masih di bawah kekuasaan Kesultanan Langkat. Dalam proses dan masuknya Islam di kota Binjai ini tidak pernah tersentuh oleh pengaruh agama Hindu-Buddha sebelum agama Islam ini masuk, dan agama Hindu-Buddha lah yang masuk setelah agama Islam yang menjadi agama mayoritas masyarakat di kota Binjai. Namun ada pula kepercayaan masyarakat kota Binjai yang bersifat kepada animisme dan dinamisme, dan agama Islam inilah berkembang pesat di kota Binjai karena tokoh ulama setempat giat melakukan dakwah dan didukung oleh Kesultanan Langkat yang memerintah kota Binjai. Dan pada awalnya agama Islam ini berkembang pesat di kota Binjai karena Kesultanan Langkat itu mendukung penuh misi penyebaran agama Islam. Di dalam melaksanakan pemerintahannya inilah Sultan Langkat berpegang teguh kepada ajaran Islam, dan karena ajaran Islam ini tidak bertentangan dengan hakikat manusia, Kesultanan Langkat ini juga menetapkan syarat bagi yang menetap dan menjadi masyarakat kota Binjai terlebih dahulu untuk memeluk agama Islam. Dan Kesultanan Langkat inilah juga membuka luas lapangan pekerjaan, baik di bidang pertanian yang mencapai swasembada pangan maupun bidang perdagangan. Selanjutnya yaitu identifikasi peninggalan Islam di kota Binjai. Yang pertama yaitu Masjid Raya di kota Binjai. Masjid Raya Binjai ini didirikan pada tahun 1887 oleh Tengku Haji Musa Al-Khalid Al-Mahadiyah Muazzam Syah atau Tengku Nga bin Raja Ahmad yang menjabat pada tahun
1840 sampai 1893 pada periode Sultan Langkat pertama. Dan Masjid Raya Binjai ini merupakan kebanggaan masyarakat lokal kota Binjai yang jelas tidak lepas dari pengaruh Kesultanan Langkat pada waktu itu. Sebelum menjadi status kota Madia, Binjai ini adalah ibu kota Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Dan bukti-bukti ini menunjukkan bahwa masjid ini secara langsung berkaitan dengan Kesultanan Langkat. Dan masjid inilah pada tahun 1887 dibangun oleh Sultan Langkat Musa Hai. Namun, masjid ini resmi dibuka atau diresmikan oleh Sultan Abdul Aziz Langkat II pada tahun 1890. Dan sejak diresmikan, masjid ini digunakan oleh umat muslim di kota Binjai untuk sholat wajib dan sukarela dan kegiatan keagamaan lainnya sampai sekarang. Pembangunan masjid itu sendiri bukan tanpa hambatan, dan pada masa Tuanku Haji Musa, pembangunan masjid ini belum selesai dan belum digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian setelah Tuanku Haji Musa meninggal, posisinya itu digantikan oleh putranya yaitu Sultan Tuanku Abdul Aziz bin Abdul Jalil Rahmat Shah Sultan Haji Musa pada tahun 1893 sampai 1927. Dan masa depan Masjid Raya Binjai inilah telah dikonstruksi hingga selesai dan kemudian diresmikan penggunaannya sebagai tempat beribadah dan dakwah. Dan masjid inilah telah digunakan untuk pertama kalinya sholat Jumat pada tahun 1890 oleh Tengku Abdul Aziz atau Sultan Langkat II. Dan ia juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan sejumlah masjid yang telah dirintis oleh Sultan Langkat yang pertama, dengan mengumpulkan hasil gaji raja-raja dan datuk-datuk masing-masing daerah di Langkat. Sejak diresmikan, masjid ini mulai digunakan sebagai tempat ibadah dan masih menjadi salah satu yang terbesar dan masjid tertua di kota Binjai. Selanjutnya yaitu yang kedua, Masjid Jami Limau Sunde. Masjid Jami ini dibangun pada tahun 1889 yang sekarang masih terletak di Kelurahan Limau Sunde, Kecamatan Binjai Barat. Masjid ini dahulunya dibangun oleh masyarakat Limau Sunde dengan sukarela dan dana seadanya. Luasnya itu sekitar 17 x 12 meter, yang dimana bentuknya seperti Masjid Joglo. Pada awal mula perencanaannya, pembangunan masjid ini tersebut terdapat suatu masalah yang bermula dari seorang pemilik tanah yang ingin mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Namun, ada satu orang warga lain yang ingin masjid tersebut ini dibangun di atas tanahnya pula. Sehingga akhirnya diputuskan bahwa masjid ini akan dibangun di atas kedua tanah mereka yang memang letaknya bersebelahan. Dan masjid inilah awalnya dibangun dengan dana sukarela dari masyarakat kampung dan hanya dibangun sederhana dengan material kayu. Karena struktur bangunannya yang terbuat dari kayu, lama-kelamaan bangunan masjid ini mulai rusak karena terkena air dan banjir. Renovasi pertama dilakukan pada tahun 1972 dan tidak banyak perombakan yang dilakukan pada masjid tersebut. Dan pada tahun 1987, Masjid Jami ini dibongkar habis dan dilakukan pembangunan ulang, di mana Gubernur Sumatera Utara pada saat itu memberikan bantuan dana sekitar 5 juta rupiah, dan terdapat sumbangan pula dari Bambang Triatmojo dan istrinya Halimah serta ayahnya yaitu Abdullah Kamil. Kemudian pada tahun 1991 barulah dibangun menara dari Masjid Jami tersebut. Salah satu yang menjadi ciri khas dari Masjid Jami ini ialah bentuk mimbarnya yang berada di tengah lantai dan menyatu dengan tanah atau lantai. Selanjutnya yaitu makam. Komplek makam tua ini terdapat di beberapa tempat di kota Binjai. Keberadaan makam tua ini semakin memperkuat keberadaan Islam di kota Binjai sejak abad ke-18. Dan kebanyakan makam tua ini ditemukan dan masih ada hingga sekarang yang merupakan makam-makam orang besar seperti makam Sultan Syekh, Datuk Muda, Oke atau orang kaya yang dahulu pernah berperan dalam perkembangan agama Islam di kota Binjai. Selanjutnya yaitu Yayasan Pendidikan Islam di Kota Binjai. Yayasan Pendidikan di Kota Binjai ini tidak dapat dipungkiri merupakan lembaga yang signifikan dalam pengembangan Islam. Oleh karena itu, perlu untuk menginventarisasi yayasan yang ada, di antara lainnya yaitu Al-Islahiyah Binjai yang merupakan salah satu yayasan pendidikan Islam yang tertua di Kota Binjai. Salah satu ulama yang terkemuka yang telah banyak menyisihkan waktunya untuk mengasuh madrasah ini dan sekaligus menjadi mudir atau kepala sekolah sejak tahun 1927 sampai masa penyerahan kedaulatan adalah almarhum
Ki Haji Abdul Halim Hasan, dan ulama-ulama besar lainnya yang telah menghidupkan madrasah ini seperti almarhum Ki Haji Akarim, almarhum Ustadz Haji Jainal Arifin Abbas, almarhum Ustadz Abdul Rahim Haitami, dan almarhum Ustadz Bustami Ibrahim. Selanjutnya yaitu ulama di kota Binjai. Ada beberapa tokoh yang ikut mengembangkan agama Islam di kota Binjai. Salah satunya yaitu Syekh Abdul Halim Hasan. Syekh Abdul Halim Hasan ini lahir di Binjai pada tanggal 15 Mei 1901. Orang tuanya bernama Haji Hasan, seorang petani. Masa kecil Abdul Halim Hasan Binjai ini mencerminkan seorang anak yang haus akan ilmu-ilmu Islam. Banyak hal yang membuktikan bahwa beliau adalah seorang yang rajin dalam menuntut ilmu. Dan pada masa selanjutnya, Abdul Halim Hasan ini beraktivitas dalam dunia keilmuan Islam. Beliau mengajarkan di Universitas Islam Sumatera Utara, dan pribadi seorang guru yang dimiliki oleh Abdul Halim Hasan ini mencerminkan seorang guru yang ideal, yang sederhana. Keistimewaan beliau itu bahwa kesederhanaan tersebut ternyata disertai dengan wawasan dan pengetahuan yang luas dalam bidang keilmuan yang beliau dalami. Dan semua orang yang bergaul dengan beliau mengakui bahwa Abdul Halim Hasan ini adalah seorang yang luas dan dalam pengetahuannya. Kedalaman ilmu dan luasnya wawasan yang beliau miliki kemudian membentuk seorang ulama yang terkenal dengan pemikiran yang moderat. Sekianlah video yang saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika saya ada kesalahan kata maupun lisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.